Dasar-dasar HAM di Indonesia itu yang pertama adalah Pancasila. Pancasila dasar nilai tertinggi di Indonesia pada sila kedua tentang kemanusiaan. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai 28C yang menjelaskan tentang hak untuk hidup, hak berpendapat, dan hak berpendidikan. Selanjutnya ada TAP MPR nomor 17 tahun 1998. TAP MPR ini menjelaskan mengenai komitmen negara dalam menjamin HAM dan sebagai lainnya dan Undang-Undang mengenai HAM, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menjelaskan mengenai jenis-jenis dari HAM dan kewajiban negara dalam menjamin HAM. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-undang ini mengatur cara mengadili pelanggaran HAM seperti kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Yang keenam adalah lembaga HAM seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI, yang dimana lembaga ini bertugas untuk melindungi hak masyarakat. Dasar HAM Internasional, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang dibuat pada tahun 1948, merupakan standar pertama HAM internasional di dunia. Selanjutnya, Komponen Internasional Hak Sipil dan Politik. Komponen ini mengikat secara hukum dan mengatur hak hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak peradilan. Berikutnya ada komponen internasional hak atas ekonomi, sosial, dan budaya tahun 1966 yang mengatur hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, standar hidup layak, dan jaminan sosial. Berikutnya ada instrumen khusus HAM, Convention, ada CAT, anti penyiksaan, CRC, hak anak, CRPD, hak penyandang disabilitas. Prinsip-prinsip dasar HAM internasional. Yang pertama universal atau berlaku untuk semua orang. Yang kedua tidak dapat dicabut karena hak melekat pada manusia. Dan yang terakhir kewajiban negara seperti menghormati, melindungi, dan memenuhi. Pembahasan selanjutnya tentang International Bill of Human Rights yang terdiri dari DUHAM, ICCPR, dan ICASCR, yang dimana ketiga hal tersebut menjadi fondasi utama sistem HAM internasional. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kasus HAM, di mana salah satu kasus HAM di Indonesia yakni Gerakan Aceh Merdeka, yang termasuk kasus HAM pelanggaran HAM berat yang terjadi di Jambu Kepo atau di Aceh Selatan yang terjadi pada 17 Mei tahun 2003. Dalam kejadian ini, belasan pemuda dipukul, disiksa, dan dibakar hidup-hidup di rumah tersebut oleh aparat. Warga sekitar pun mendapatkan intimidasi dan kekerasan fisik. Aturan hukum yang dilanggar pada peristiwa GAM yaitu ada pada di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28I tentang melarang penyiksaan dan menjamin hak hidup. Terus ada di pasal 28G tentang hak atas rasa aman, dan ada di pasal 28D tentang hak atas perilaku hukum yang adil. Dan ada di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, itu ada di pasal 4 tentang hak hidup dan bebas dan penyiksaan, pasal 33 dan 34 tentang larangan penangkapan sembarangan, dan pasal 36 tentang hak atas rasa aman. Selanjutnya itu ada di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Tepatnya ada di pasal 9 tentang kejahatan terhadap kemanusiaan, pembunuhan, penyiksaan, dan penghilangan paksa. Apartheid yang terjadi di Afrika Selatan pada tahun 1948 sampai dengan 1990-an. Sistem politik ini itu mengutamakan perbedaan ras yang sangat mencolok, di mana pemerintah lebih melindungi ras kulit putih dan lebih menindas ras kulit hitam. Orang ras kulit hitam dilarang untuk menempati suatu daerah tertentu. Pada tahun 1990-an, Presiden F.W. de Klerk mencabut hukum apartheid. Sistem apartheid resmi berakhir dengan pemilu multiras dengan tahun 1994 yang membawa Mandela menjadi presiden. Kasus apartheid di Afrika Selatan itu melanggar beberapa aturan. Yang pertama itu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 1 dan 2 yang menyatakan bahwa semua manusia bebas dan setara serta dilarang diskriminasi. Yang kedua itu International Covenant Civil and Political Rights pasal 26 menyatakan bahwa semua orang berhak atas perlindungan yang sama dan dilarang diskriminasi.